Episode 1 One Piece Live Action diawali dengan adegan di mana ada seorang bajak laut bernama Gold Roger yang dieksekusi 22 tahun yang lalu di kota bernama Locktown. Gold Roger adalah seorang raja bajak laut pada saat itu, dan eksekusi tersebut ditonton oleh banyak orang. Pada saat akan dieksekusi, terdapat satu orang yang bertanya tentang harta Gold Roger, dan Gold Roger pun berkata bahwa hartanya terdapat di suatu tempat, dan dia menyuruh orang-orang untuk mencarinya. Orang-orang yang menonton pun satu persatu berhamburan menuju laut untuk berlomba-lomba mencari harta Gold Roger, dan era bajak laut pun dimulai. Kita berpindah ke masa saat ini. Kita diperkenalkan dengan karakter utama kita yaitu Monkey D. Luffy. Luffy yang sedang mencari kru mengajak burung Yusko untuk ikut bergabung dengannya, tetapi ia terbang begitu saja. Sementara itu rakit Luffy yang bocor menjadi penuh dengan air, sehingga dia terpaksa masuk ke dalam gentong kecil yang ada di dekatnya. Kemudian gentong Luffy terbawa arus sampai ke pertempuran antar bajak laut. Di sana terdapat kapten bajak laut bernama Alvida yang memiliki harga buronan 5 juta berry dan anak buahnya yang menjarah sebuah kapal. Berry adalah nama mata uang di dunia One Piece ini, mirip seperti rupiah atau dolar. Jadi berry bukanlah buah. Saat Alvida menjarah kapal, gentong yang tadi dinaiki Luffy tidak sengaja ikut masuk ke dalam kapal Alvida. Alvida kemudian bertanya tentang pemburu bajak laut bernama Roronoa Zoro ke salah satu awak kapal. Awak kapal tersebut berkata bahwa Alvida bukanlah salah satu incaran Zoro. Alvida yang tersinggung langsung menghajar orang itu dengan gadanya. Salah satu anak buah Alvida yang bernama Koby lalu membersihkan bekas kekacauan tersebut karena diperintah oleh Alvida. Pada malam hari, Koby mengecek hasil jarahan tadi siang di dalam kapal, tetapi dia dikejutkan dengan munculnya Luffy dari dalam gentong. Luffy lalu mencoba menenangkan Koby yang kaget. Koby kemudian bertanya siapa dia. Luffy menjelaskan bahwa dia adalah bajak laut. Koby tidak percaya dengan perkataan itu, karena bajak laut yang dia kenal semuanya adalah orang-orang yang kejam. Sebaliknya Luffy berkata bahwa kenalan bajak lautnya bukan orang yang seperti itu. Scene lalu berpindah ke flashback 10 tahun yang lalu di desa Windmill, di mana kita akan bertemu dengan Luffy yang masih kecil. Luffy ternyata kenal dengan salah satu bajak laut yang berlabuh di desanya, yaitu Shanks dan kru. Luffy sangat ingin menjadi bajak laut dan bergabung ke kru Shanks, tetapi Shanks menolak karena berkata bahwa laut adalah tempat yang berbahaya. Luffy yang kecewa pun mencoba membuktikan bahwa dirinya tidak takut. Dia mengambil pisau dan naik ke atas galangan kapal, lalu dia menusuk bagian bawah mata kirinya dengan pisau. Kembali ke masa sekarang, ternyata Koby menjadi anak buah Alvida bukan karena keinginannya, tetapi karena terpaksa. Luffy pun dengan santainya menyuruh Koby untuk keluar dari kapal itu, tetapi Koby yang pesimis berkata bahwa hal itu tidak mungkin. Luffy pun menasihati Koby dengan mengatakan bahwa jangan mau diatur oleh orang lain. Luffy juga mengatakan tentang mimpinya menjadi raja bajak laut. Mereka kemudian teralihkan oleh suara yang mirip monster dari luar kapal. Koby berkata bahwa suara itu adalah suara Alvida yang sedang mendengkur. Mereka berdua kemudian pergi ke atas kapal. Di atas, Luffy berniat keluar dari kapal dengan menggunakan sekoci. Dia kemudian mengambil tongkat yang panjang. Tak disangka, tongkat tersebut menyenggol salah satu bagian kapal dan menimbulkan keributan. Alvida dan anggota kru yang lain pun bangun dan mendatangi Luffy dan Koby. Luffy kemudian berkata bahwa Koby tidak ingin menjadi kru Alvida. Dia juga menjelaskan bahwa Alvida itu jahat, kejam, dan bodoh. Alvida pun langsung menyerang Luffy. Luffy pun menghindar dengan tubuhnya yang melar seperti karet. Lalu mereka berdua terlibat pertarungan, dan diakhiri dengan kemenangan Luffy yang memukul Alvida dengan jurus gam-gam pistol miliknya. Alvida pun terlempar keluar kapal, dan mereka berdua pergi dengan skoci. Kita berpindah ke tempat lain bernama Pulau Sixis. Kita kemudian diperkenalkan dengan pemburu bajak laut bernama Roronoa Zoro yang terlihat sedang berdoa. Kemudian dia kedatangan orang yang bernama Mr. Seven yang ingin merekrut Zoro menjadi bagian dari mereka. Zoro pun menolak dan mereka berdua terlibat pertarungan. Zoro mengalahkan Mr. Seven dengan mudah dengan menggunakan kedua pedangnya dan memotong tubuhnya menjadi dua bagian. Kembali ke Luffy, Koby kemudian bertanya kenapa tubuh Luffy bisa melar. Dengan diselipi backstory, Luffy kemudian menjelaskan bahwa ia memakan buah iblis, buah yang bisa memberinya kekuatan aneh, namun efek sampingnya adalah dia tidak bisa berenang dan lemah terhadap air laut. Luffy kemudian bertanya tentang mimpi Koby. Koby menjelaskan bahwa ia ingin menjadi angkatan laut. Kemudian Luffy memutuskan untuk pergi ke tempat angkatan laut terdekat, karena ia juga ingin mencari peta menuju Grand Line. Di tengah lautan yang lain, terdapat seorang wanita dengan rambut oranye yang bernama Nami.
Ia tampak kelelahan di sebuah rakit. Kemudian datanglah kapal kecil berisi 2 orang yang mendatangi Nami. Ia berkata bahwa kapalnya diserang oleh bajak laut. Ia juga terlihat melindungi sebuah peti yang ada di rakitnya. 2 orang yang penasaran di atas kapal kecil itu segera turun ke rakit. Mereka berhasil membuka peti, namun isinya kosong. Dan ketika mereka berbalik badan, kapal kecil mereka sudah diambil oleh Nami. Semua hal yang diceritakan tadi ternyata hanya akal-akalan dari Nami untuk mendapatkan kapal kecil 2 orang tadi. Kita kemudian beralih ke sebuah pulau bernama Shellstown, yaitu cabang angkatan laut ke-153. Di sana, Kobe dan Luffy sudah sampai. Mereka kemudian melihat-lihat poster bajak laut dengan harga buronan mereka. Luffy pun bingung kenapa fotonya tidak ada. Mereka berdua kemudian pergi ke sebuah bar untuk mengisi perut. Zoro dan Nami juga berada di sana. Zoro membawa sebuah tas yang berisi bagian atas Mr. Seven untuk ditukar dengan uang, sedangkan Nami berniat untuk mencari peta Grand Line. Zoro yang sedang duduk kemudian ditawari nasi kepal oleh seorang anak kecil. Ibunya kemudian memanggilnya, dan anak itu kemudian berbalik badan dan menabrak orang lain. Orang yang ia tabrak adalah Helmeppo, anak dari komandan angkatan laut di pulau itu, yaitu Kapten Morgan. Makanan yang dibawa anak itu pun jatuh. Helmeppo yang marah karena ditabrak, lalu menginjak makanan itu. Zoro yang tidak terima karena makanannya jatuh, lalu menyuruh Helmeppo untuk minta maaf. Zoro juga memakan makanan yang tadi jatuh. Helmeppo tidak mau minta maaf, kemudian mengeluarkan pedangnya, dan mereka pun kemudian bertarung, dan kondisi bar menjadi sangat kacau. Luffy yang melihat pertarungan itu menjadi kagum dengan Zoro. Di dalam kekacauan itu, Nami memukul salah satu angkatan laut dan mencuri seragamnya. Setelah itu, Helmeppo memohon ampun kepada Zoro. Lalu ia berkata bahwa ayahnya bisa mengabulkan apa saja yang ia inginkan. Mereka pun bertemu dengan Kapten Morgan. Zoro berkata bahwa ia ingin menukar kepala Mr. Seven dengan uang. Kapten Morgan berkata bahwa uangnya akan diberikan. Namun, ia harus menjalani hukuman dijemur di lapangan selama 1 minggu karena menyerang anggota angkatan laut. Jika ia tidak mau, maka peristiwa penyerangan angkatan laut ini akan disebar ke pangkalan angkatan laut yang lain. Dan Zoro tidak akan bisa mendapatkan uang lagi dari memburu bajak laut. Mau tidak mau, Zoro pun menjalani hukuman itu. Pada malam hari, Luffy dan Kobe berada di rakit mereka dan berencana untuk mengambil peta Grand Line dalam pangkalan. Luffy menyuruh Kobe untuk mempersiapkan kapal. Besoknya, Luffy menyelinap ke dalam markas AL, bertemu dengan Zoro di lapangan. Ia pun kemudian mengajak Zoro untuk bergabung menjadi kru bajak lautnya. Zoro pun menolak karena beralasan dia adalah pemburu bajak laut. Selain itu, dia mempunyai mimpi menjadi pendekar pedang terhebat di dunia. Luffy kemudian membebaskan Zoro dari ikatannya. Zoro berkata bahwa ia tidak akan bergabung meski dirinya dibebaskan. Luffy pun tidak memaksa Zoro. Setelah membebaskan Zoro, Luffy masuk lagi ke dalam untuk melanjutkan pencarian peta Grand Line. Di dalam, Nami yang menyamar menggunakan seragam AL menyelinap ke dalam ruangan peta. Di ruangan peta ada 2 orang anggota AL. Salah satu anggotanya kemudian berkata bahwa peta Grand Line berada di ruangan Kapten Morgan. Lalu anggota AL itu curiga karena tidak pernah ada anggota AL seperti Nami. Nami yang terpojok kemudian langsung menyerang kedua orang itu. Setelah mengalahkan keduanya, Luffy tiba-tiba jatuh dari langit-langit ruangan, dan Luffy pun mendengar percakapan Nami tadi. Dan dia pun langsung bergegas mencari ruangan Kapten Morgan. Nami yang tak mau petanya diambil, ikut mengejar Luffy. Luffy dan Nami pun berjalan di koridor. Di tengah perjalanan, mereka berpapasan dengan Kapten Morgan. Untungnya dengan skill bicara Nami, mereka berdua bisa lolos dari Kapten Morgan. Melihat skill Nami tersebut, Luffy pun mengajak Nami untuk bergabung dengan krunya, tapi ditolak mentah-mentah oleh Nami. Zoro yang sudah bebas pergi ke ruangan Helmeppo, di mana Helmeppo sedang memainkan pedang Zoro tanpa busana. Ya, ada-ada saja memang kelakuannya. Zoro pun mengambil kembali pedangnya. Helmeppo mengira Zoro akan membunuhnya, tetapi Zoro punya keinginan yang lain. Sementara itu, Luffy dan Nami kemudian sampai di ruangan Kapten Morgan di lantai atas. Mereka berdua mencari petanya di seluruh sudut ruangan. Di bawah meja terdapat sebuah brankas yang mencurigakan. Luffy pun berpikir kalau brankas itu berisi peta Grand Line. Kapten Morgan yang mendatangi ruangan peta dikejutkan dengan anak buahnya yang sudah tepar. Anak buahnya menjelaskan bahwa ada anggota angkatan laut palsu dengan rambut oranye. Sirine bahaya pun dibunyikan. Nami kesusahan untuk membuka brankas, sementara Kapten Morgan sudah datang di depan pintu ruangan. Karena terdesak, Luffy pun berusaha mengangkat brankas itu. Nami pun membantu dan mereka berhasil. Akan tetapi mereka terlempar keluar dari jendela dan jatuh di lapangan tadi. Di lapangan, anggota AL sudah mengepung mereka. Luffy dan Nami kemudian bertarung.
Zoro kemudian lewat di lapangan itu, dan saat akan keluar, dia mengurungkan Yantia. Zoro berbalik badan dan membantu Luffy Nami. Kapten Morgan datang. Luffy dan Zoro kemudian melawan Kapten Morgan, sementara Nami menjaga brankas dengan bertarung melawan anggota Angkatan Laut yang lain. Luffy memenangkan pertarungan itu dengan jurus pamungkasnya, yaitu Gum Gum Whip, yaitu tendangan keras menggunakan kaki. Morgan dan anak buahnya pun terkapar. Luffy, Nami, dan Zoro kemudian pergi ke kapal dengan membawa berangkasnya. Tiba-tiba Helmeppo datang dengan pistolnya dan model rambut barunya. Ia pun mengancam akan menangkap mereka bertiga. Zoro dan Luffy hanya tertawa karena model rambut Helmeppo yang sangat lucu. Kemudian Koby datang dengan memukul Helmeppo. Luffy yang sudah menunggu Koby kemudian mengajaknya untuk segera pergi dari sana. Koby pun menolak karena ia bercita-cita menjadi angkatan laut. Luffy kemudian paham dengan hal itu dan mereka bertiga pun pergi meninggalkan Koby. Scene berpindah ke sebuah kapal angkatan laut yang besar. Di sana, wakil Laksamana Laut bernama Garp sedang mengangkat sebuah telepon dari seseorang yang melapor bahwa peta Grand Line dicuri oleh bajak laut bertopi jerami. Episode 1 diakhiri dengan perkenalan musuh dari Luffy di episode 2 nanti, yaitu Buggy dengan harga buronan 15 juta berry. Bawahan Buggy berkata bahwa peta Grand Line diambil oleh bajak laut bertopi jerami, dan Buggy pun berniat untuk mengambilnya juga. Episode 2 dimulai dengan flashback Luffy di mana kita diberitahu bahwa kekuatan buah iblis itu berbeda-beda, dan diberi nama buah iblis karena diibaratkan seperti membuat perjanjian dengan iblis. Kalian akan mendapatkan sebuah kekuatan, tetapi kemampuan berenang kalian akan diambil. Hal itu dijelaskan oleh Makino, yaitu salah satu orang yang mengurus Luffy saat kecil. Kembali ke masa sekarang, Nami yang mencoba membobol brankas akhirnya berhasil. Setelah membuka petanya, Nami menjelaskan tentang Grand Line kepada Luffy dan Zoro yang tidak tahu. Agar lebih mudah, kalian bisa sambil melihat peta ini. Grand Line adalah hamparan laut di tengah Khatulistiwa, yang di sana terdapat banyak bajak laut yang lebih besar dan pulau-pulau yang lebih besar. Dan kemungkinan besar One Piece terdapat di sana. Nah, sedangkan seluruh cerita di One Piece live action ini akan berada di East Blue, yaitu di sini. Setelah mendengar penjelasan Nami, kapal Luffy tiba-tiba diserang dengan bom asap berwarna merah yang membuat mereka tertidur. Luffy yang masih setengah sadar segera memakan peta Grand Line di dalam perutnya untuk mengamankannya. Setelah bangun, mereka bertiga berada di sebuah kotak, dan kotak pun terbuka, yang ternyata mereka berada di tengah-tengah sirkus. Tidak seperti sirkus pada umumnya, penonton di sana terlihat aneh. Kaki mereka dirantai, dan banyak dari mereka yang terpaksa pura-pura bahagia. Setelah itu muncullah seseorang dari ending episode 1, yaitu Buggy. Buggy pun bertanya kepada mereka bertiga tentang peta Grand Line. Tetapi Nami menawarkan hal yang lain, yaitu orang aneh untuk masuk ke dalam kru Buggy. Nami pun melempar topi jerami Luffy ke udara, dan Luffy menangkap topinya dengan tangannya yang memanjang. Nami memanfaatkan distraksi itu dengan lari keluar arena sirkus. Di luar, Nami mendapati kota di sekitar situ hancur. Nami yang shock menghentikan larinya dan segera dibawa masuk lagi oleh anak buah Buggy. Nami yang masih marah membentak Buggy kenapa kotanya dihancurkan. Buggy hanya menjawab bahwa dia masih memperbolehkan penduduk memiliki tangan mereka. Scene lalu berpindah ke Shellstown. Di sana Koby menjadi kadet baru di Angkatan Laut, dan Shellstown kedatangan Garp yang ternyata adalah wakil Admiral Angkatan Laut. Di sana Garp berencana untuk mencari Luffy dan menangkapnya. Kembali ke tempat sirkus, Nami sekarang dikurung di sebuah sangkar, sedangkan Zoro tangan dan kakinya diikat ke sebuah roda keberuntungan. Nami yang masih menyimpan sebuah pembobol kunci mencoba membuka sangkarnya dengan pelan. Tiba-tiba Luffy berteriak dari tengah arena sirkus. Ternyata Buggy mengikat tangan dan kaki Luffy secara berjauhan karena tubuhnya yang bisa melar seperti karet. Buggy terus memaksa Luffy untuk memberitahu di mana peta Grand lainnya. Luffy tetap tidak mau menjawab. Kemudian Buggy mendatangi seorang penonton anak-anak dan bertanya apakah dia mau tumbuh lebih tinggi. Luffy yang merasa anak itu terancam pun mencoba menarik tangannya sekuat tenaga dari borgol yang mengikatnya. Luffy pun berhasil lepas dari borgol dan memukul kepala Buggy dengan tangannya yang memanjang. Mengejutkannya, kepala Buggy langsung lepas ke arah bangku penonton. Ternyata Buggy juga memakan buah iblis yang membuatnya bisa melepas anggota tubuhnya menjadi bagian yang lebih kecil lalu memasangnya kembali. Buggy kemudian melumpuhkan Luffy dengan bom asap berwarna merah lagi, dan Luffy pun pingsan. Zoro dan Nami kemudian kedatangan anak buah Buggy bernama Kabaji. Sebelum Kabaji sampai, Nami menyuruh Zoro untuk mengulur waktu agar ia bisa membuka gemboknya. Rencana mereka pun berjalan. Di lain pihak, Koby dipanggil oleh Garp secara pribadi ke ruangannya. Di sana Koby ditanya tentang Luffy yang kemungkinan besar adalah sekutunya.
Ia berkata bahwa Luffy adalah orang yang membebaskan dia dari bajak laut Alvida, dan Koby juga berkata bahwa menjadi marinir adalah cita-citanya. Garp pun menerima jawaban itu sambil berkata bahwa kejujuran adalah yang utama dari dalam diri seorang marinir. Scene berpindah ke flashback masa kecil Luffy. Bar milik Makino kedatangan sekelompok bajak laut yang tidak terkenal yang sebelumnya pernah menjatuhkan minuman milik Shanks. Namun Shanks tidak melawan. Luffy yang geram dengan bajak laut itu kemudian menyuruh agar ia tidak merendahkan Shanks. Bajak laut itu kemudian mengancam Luffy dengan mengangkat tubuhnya. Shanks pun datang menyelamatkan Luffy dengan bantuan anak buahnya yaitu Ben Beckman, Yasop, dan Lakiru. Mereka dengan cepat mengalahkan semua bajak laut itu. Pertarungan selesai, namun Luffy menghilang. Ternyata Kapten Bajak Laut tadi menculik Luffy ke tengah lautan, namun rakit mereka dibalikan oleh monster laut. Saat Luffy hampir tenggelam, Shanks menyelamatkannya. Monster itu kemudian diusir oleh Shanks menggunakan kekuatannya. Mereka pun selamat, namun tangan kiri Shanks tidak selamat. Tangan kirinya telah hilang dimakan oleh monster itu. Kembali ke masa sekarang, Luffy sudah sadar dan ia saat ini berada di sebuah akuarium yang diisi oleh air laut secara perlahan. Buggy terus memaksa Luffy untuk memberikan peta Grand Line, dan hasilnya tetap nihil. Luffy tetap tidak mau memberikannya. Buggy pun marah dan mempercepat aliran kerannya. Di ruangan lain, Nami berhasil membuka gembok dan ia menendang Kabaji dan Zoro kemudian mencekik lehernya. Mereka berdua kemudian pergi ke tengah arena sirkus untuk menyelamatkan Luffy. Nami melempar tongkatnya ke akuarium dan membuatnya pecah. Luffy yang kemasukan banyak air menjadi batuk-batuk dan mengeluarkan petanya dari mulutnya. Buggy yang mengambilnya pun menjadi sangat senang. Zoro dan Nami yang tidak terima kemudian menyerang Buggy. Namun serangan mereka selalu ditangkis dengan cara Buggy memisahkan anggota tubuhnya. Luffy yang mencoba memukul pun sama. Luffy yang melihat banyak peti di pojok arena memiliki ide yang bagus. Ia menyuruh Nami untuk berada di sana. Kemudian ia mengoper bagian tubuh Buggy yang berterbangan. Nami pun memasukkan anggota tubuh Buggy yang kecil-kecil tersebut ke satu peti. Mereka melakukan hal itu terus-menerus hingga Buggy menjadi kecil karena anggota tubuhnya yang tidak lengkap. Luffy mengakhiri pertarungan itu dengan memukul Buggy keluar arena sirkus. Mereka bertiga pun mendapat petanya kembali sekaligus menyelamatkan para penduduk yang disekap di sana. Para penduduk mengira Luffy adalah penguasa yang baru karena ia adalah bajak laut. Namun Luffy berkata bahwa dia adalah tipe bajak laut yang berbeda. Luffy pun melanjutkan perjalanan mereka. Di Shellstown, Kapten Morgan yang melakukan nepotisme disekap di lapangan, sementara Garp mengumpulkan pasukan marinir untuk segera memburu Luffy. Kembali ke masa lalu, Luffy merenung diam karena Shanks akan pergi jauh dan tidak akan kembali lagi. Shanks pun mendatangi Luffy sambil berkata, mungkin ia akan merindukannya. Luffy pun berkata bahwa ia tidak akan ikut kru bajak lautnya. Dia akan membuat krunya sendiri dan punya kapal sendiri di masa depan. Shanks yang senang dengan jawaban Luffy memberikan topi jeraminya ke Luffy. Ia berpesan agar Luffy bisa menjadi bajak laut yang baik. Episode 2 diakhiri dengan Nami yang menelpon seseorang. Dan Nami berkata bahwa ia memiliki peta Grand Line. Bagaimana menurut kalian episode 1 dan 2 ini? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan bahasan alur cerita film-film lain nantinya. Sampai jumpa di video berikutnya.